Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa bersama-sama semoga virus corona ini segera hilang dari Indonesia dan kita dapat dipertemukan kembali dalam kuliah tatap muka yang menyenangkan. Saya Dimas Yusufaulinuha dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Kali ini saya di sini ingin membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai prinsip-prinsip pembelajaran, mari kita belajar atau mari kita pelajari pengertian dan hakikat prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Hakikat prinsip tersendiri adalah sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam bertindak. Sedangkan pembelajaran sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Belajar sendiri merupakan aktivitas mental dan psikis yang berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Jadi kesimpulan prinsip-prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir yang berkaitan dengan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran yang tercapai dengan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran. Dari berbagai prinsip-prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip-prinsip yang relatif berlaku umum. Dalam Damyati Demujiono tahun 2012 halaman 42, prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung pengalaman, pengulangan tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadinya pembelajaran. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi itu dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Motivasi juga dapat bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, dan juga dapat bersifat eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari orang lain seperti guru, teman, dan orang tua. Motivasi dibedakan atas motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh, seorang siswa yang dengan sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolah karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan motif ekstrinsik adalah tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi menjadi penyertanya. Contoh, siswa belajar bersungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, melainkan didorong karena keinginan naik kelas dan mendapatkan jasa. Yang kedua, keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Menurut John Dewey dalam Davis tahun 1937 halaman 31 mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri, guru sekedar pembimbing dan pengarah. Menurut Tordik dalam Damyati Demujiono tahun 2009 halaman 42 mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum law of exercise yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan. Prinsip aktivitas di atas menurut pandangan psikologis bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi, dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri.
sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing. Walaupun demikian, perlu dijelaskan bahwa keterlibatan itu bukan dalam bentuk fisik semata. Bahkan lebih dari itu, keterlibatan secara emosional dengan kegiatan kognitif dalam perolehan pengetahuan, penghayatan dalam pembentukan afektif, dan pada saat latihan dalam pembentukan nilai psikomotor. Yang keempat, pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua, seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Teori lain yang menekankan prinsip-prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme. Tokoh yang terkenalnya adalah Tordik, dengan teorinya yang terkenal pula yaitu Law of Association, bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar timbulnya respon benar. Yang ketiga yaitu merupakan teori dari psikologi conditioning response sebagai perkembangan lebih lanjutnya dari teori koneksionisme yang dimotori oleh Pavlov, yang mengemukakan bahwa perilaku individu dapat dikondisikan, dan belajar merupakan upaya untuk mengondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Begitu pula mengajar membentuk kebiasaan, mengulang-ulang sesuatu perbuatan sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan pembiasaan tidak perlu selalu oleh stimulus yang sesungguhnya, tetapi dapat juga oleh stimulus penyerta. Ketiga teori di atas menekankan pentingnya prinsip pengulangan dalam pembelajaran, walaupun dengan tujuannya berbeda. Teori yang pertama menekankan pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa, sedangkan teori yang kedua dan ketiga menekankan pengulangan untuk membentuk respon yang benar dan membentuk kebiasaan. Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat kalau sering dipakai, dan akan berkurang bahkan hilang sama sekali jika jarang atau tidak pernah digunakan. Oleh karena itu, perlu banyak latihan, pengulangan, dan pembiasaan yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapin, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan, peserta didik merasa masa butuh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diberikan oleh gurunya. Agar pada diri peserta didik timbul motivasi yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dengan salah satu prinsip konsep contextual teaching and learning, yaitu inquiry, di mana dijelaskan bahwa inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian menemukan sendiri jalan keluarnya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan
tertentu, dia akan belajar sungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindari dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Format sajian berupa tanya jawab, eksperimen, diskusi, metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik terdorong untuk belajar lebih bersemangat. Yang terakhir, perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Begitu pula guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, hingga tahap yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi, sehingga peserta didik dapat secara total mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.